apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa oleh ratusan orang di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maros berujung ricuh. Kebakaran melanda 3 unit rumah di Jalan Mamuata Malati, Kota Makassar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ratusan peserta turut serta dalam pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. Informasi pertama, unjuk rasa oleh ratusan orang di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maros berujung ricuh. Massa yang memprotes hasil pemilu terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Beberapa orang pengunjuk rasa tak sadarkan diri. Ratusan orang menggelar unjuk rasa memprotes hasil pemilu karena dianggap ada kecurangan. Massa menuding adanya oknum yang mengubah jumlah hasil suara. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi membuat barikade untuk menghalau massa yang semakin beringas. Untuk memukul mundur massa demonstran, petugas menerjunkan 1 unit armada damkar dan kendaraan taktis atau rantis guna menyemprotkan air ke arah massa yang melakukan perusakan. Massa pun berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan yang siaga. Peristiwa tersebut merupakan simulasi pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar KPU Kabupaten Maros dan jajaran Polres Maros di depan kantor KPU Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Minggu siang lalu. Kapolres Maros mengatakan simulasi Sispam Kota dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipmas pada tahapan pemilu 2024. Dalam kegiatan ini ya kita melibatkan semua yang ada kaitannya dengan kegiatan pengamanan ya, kegiatan pengamanan. Terus memang paling banyak kita dari personil kita sendiri terkait dengan itu hanya ingin memperlihatkan dan mempersiapkan untuk kesiapan kita kaitan dengan pemilu nanti. Seperti apa sih prosesnya tadi Pak yang disimulasikan itu, mulai dari apa mungkin bisa dijelaskan? Bagaimana mendeteksi dini terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang terjadi. Deteksi dini muncul terus ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pencegahan. Apabila kegiatan pencegahan itu tiba-tiba muncul eskalasi naik, kita sudah persiapkan dalam kegiatan penegakan hukum yang humanis. Segi penyelenggara maupun dari segi keamanan, pihak keamanan itu sudah siap untuk menggelar pemilihan umum di 2024 mendatang. Tadi itu simulasinya memberi bukti atau memberi memperlihatkan bahwa teman-teman kepolisian, teman-teman pengamanan itu sudah siap ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya rasa itu. Dalam simulasi ini juga digambarkan situasi penanganan dan pengamanan apabila tiba-tiba eskalasi kericuhan bertambah genting. Personil kepolisian sudah persiapkan untuk melakukan penegakan hukum yang humanis bersama personil lainnya dari TNI, Satpol PP, serta pemadam kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Tim Resmob Polsek Tamalan Rea membekuk seorang pria pelaku ruda paksa atau perkosaan terhadap seorang siswi SMP di Kota Makassar. Modus pelaku adalah dengan berkenalan melalui aplikasi di media sosial, kemudian mengajaknya makan hingga memaksanya berhubungan badan di bawah tekanan senjata tajam busur panah. MK berusia 19 tahun ditangkap tim Resmob Polsek Tamalan Rea di sebuah rumah kos di Jalan Bumi Tamalan Rea, Permai, Kota Makassar pada Sabtu malam pekan lalu. Ia ditangkap karena diduga terlibat kasus ruda paksa atau pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun, pelajar SMP Kota Makassar, atas laporan orang tua korban kepada polisi.
Terbongkarnya kasus tersebut berawal saat korban pulang ke rumah pada tengah malam dan diantar oleh pelaku. Orang tua korban yang curiga terhadap anaknya kemudian memeriksa pakaian dalam anaknya dan menemukan bercak darah. Korban pun baru mengakui diperkosa setelah orang tua korban memaksanya untuk berbicara. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya, namun ia membantah jika dirinya memaksa dan mengancam korban dengan anak panah busur saat melakukan perbuatan bejatnya. Kita karena ada laporan dari orang tua korban yang anaknya dipaksa dan diancam menggunakan busur sehingga melakukan pemerkosaan paksa, dan hasil laporan itu kita kembangkan dan kita amankan pelaku. Dari pelaku sendiri Bang, ada yang diamankan barang bukti lainnya? Untuk sementara barang bukti busur itu masih kita cari karena dia tidak tahu di mana dibuang atau disimpan di mana, sehingga kita lagi pencarian. Atas kejadian tersebut, korban kini mengalami trauma. Pelaku terancam pasal 82 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Sementara itu, kebakaran melanda 3 unit rumah di Jalan Mamua Tamalate, Kota Makassar pada Minggu malam. Sempitnya lorong menyebabkan armada pemadam kebakaran Kota Makassar kesulitan untuk menjangkau titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa 3 unit rumah kos di pemukiman padat penduduk di Jalan Mamua, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Minggu malam. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api dengan cepat merembet ke sebuah rumah semi permanen yang berada di sampingnya. Api diketahui bermula dari lantai 2 rumah milik Daeng Nia. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api yang cepat membesar membuat pemilik rumah hanya bisa menyelamatkan keempat cucunya. Semua barang berharga ludes terbakar. Saya tiba-tiba saya tidak apa-apa, tidak tahu. Oh, tiba-tiba Bu? Iya, tidak tahu. Karena di dalam memang ayam cijuku. Tiba-tiba di atas itu ada jadi aku barang-barang. Kita bilang apa? Apinya dari mana awalnya Bu, kita lihat? Saya juga tidak tahu awalnya dari mana, karena tiba-tiba ini rumahnya di atas sekali. Oh, tiba-tiba besar Bu apinya? Sedikit ji. Oh, sedikit awalnya. Itu kira-kira kompor kah atau arus Tidak listrik? pernah saya masak selama ini juga tidak pernah masak penyanyi, saya juga tidak pernah masak Pak. Nasiku 2 hari besok dari rumah tidak ada menyala. Berarti api Bu dari sebelah rumah tak? Saya tidak tahu untuk sebenarnya dari mana karena panik saya. Oh, panik Bu ya. Iya. Terus tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan tadi Bu? Tidak ada sama sekali. Tujuh selamat 4 orang. Armada 11 unit karena mengingat tempat yang padat semua, informasi Mamua. Tiba di lokasi, kita bisa meng-backup dari utara, timur, selatan, dan barat. Saya kira tidak ada kendala untuk sampai ke lokasi. Lokasi Bang. Ada berapa unit rumah ini Bang? Yang terdata itu dua atap. 2 atap Bang ya? Satu atapnya itu yang peta-peta. Peta-peta? Jadi atapnya ada 2, yang satunya itu yang peta-peta. Peta-peta. Untuk Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menurunkan 11 unit armada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Pasca kebakaran yang menghanguskan 3 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Mamua, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pemilik rumah mengais puing-puing reruntuhan rumah untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan pada Senin pagi. Pemerintah setempat pun memberikan bantuan berupa sembako kepada korban yang merupakan penghuni kos. Pasca kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Mamua, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Minggu malam, pihak keluarga mencari barang-barang yang bisa diselamatkan di antara reruntuhan rumah.
Di lokasi kebakaran juga telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan petugas Polsek Tamalate dalam mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah itu. Salah satu korban kebakaran mengatakan saat kejadian dirinya yang tinggal berhadapan dengan rumah yang terbakar, tiba-tiba melihat api muncul dari rumah Daeng Nia. Kencangnya api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah kosnya, juga ke arah samping ke rumah kos lainnya. Api diduga akibat korsleting listrik dari atas rumah Daeng Nia. Tadi malam kita, waktu kejadian kita di mana, Bu? Di rumah kebetulan pipa pengajian maulid. Oh, kita di... Pas keluar dari kamar, orang berteriak ada bilang api kebakaran. Saya langsung lari keluar. Oh, Ibu. Keluar api semua dari belakang. Oh, dari belakang ya. Rumahnya siapa itu, Bu? Rumahnya ada ini ya. Oh, rumahnya Daeng Nia. Awalnya dari situ. Ibu tinggal di lokasi ini, di lokasi kebakaran. Di depannya. Oh, Punya kos ini. Oh, Ibu yang punya kos ya. Dan ini, Bu, dari pihak pemerintah sendiri apa sudah ada bantuan atau apa? Cepat, Pak Lurahnya cepat datang. Iya. Terus apa? Sudah ada bantuan ini saya lihat. Apa saja bantuannya, Bu? Ada saya lihat gula, beras, Indomie. macam sembako. Oh, sembako. Itu semalam kejadiannya seperti apa, Pak? Kejadiannya awal mulanya dari korsleting listrik. Oh, dari korsleting listrik. Dari rumahnya siapa itu, Pak? Nggak tahu ini dari mana sebenarnya, yang jelasnya dari belakang itu. Dari belakang. Dari lantai 2 atau Dari atas apinya ke bawah. Oh, dari atas ya. Terus merembes ke samping situ rumah kos itu. Merembes ke samping, terus pokoknya nggak ditahu mengarah kemana tadi malam karena Angin kencang memang. kencang angin juga. Ini ada berapa rumah ini semua yang Ada 3 unit. 3 rumah ya? Iya, 3 rumah. Tapi tidak ada korban apa? Tidak ada korban, cuma barang-barang yang tidak ada yang dia dapat. Tidak ada selamat ya? Tidak ada yang selamat. Habis semua. Itu Bapak pada saat kebakaran di mana? Saya di atas pada saat kebakaran, saya di atas atap sini lagi sekitar menyiram. Tadi malam saya yang sempat secara langsung tadi malam. Oh, informasinya Bapak yang selamatkan yang punya rumah. Yang punya rumah, saya yang ngambil di dalam, paling penting yang punya rumah dulu saya, karena saya tahu orang tua sudah tua ya. Begitu. Akibat kejadian tersebut, korban dan seluruh penghuni kos mengungsi ke rumah kerabat. Pasca kebakaran, pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sumsel telah memberikan bantuan kepada para korban berupa sembako. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.